Kalau zaman mondok teng Sarang tahun mulai riyen mulai 96 97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kula termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Ya, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini ku kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi, setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik, tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis, kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali tidak dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode Sayyid Hussein. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia piyambak. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh di badan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 hitam. Nanti akan banyak fitnah. Oke. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan. Nanti salah paham ekstrim. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Fitnah itu di Islam, ya, ini ilmu nih, ya, ini ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini. Fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istimat pada ayat tertentu, istinat pada ayat tertentu, okay, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang lagi Islam itu 3 dan harus dibunuh semua, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As. Nah, itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh, kelompok orang-orang yang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulane iki geman dadi wong saleh sing model Khawarij. Wong nak kesolehan. Misale Pak Mustofa ini kesolehan, wong lagi boten tau wis patek. Nak saleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bertolak nadalil, mantai selalu wirid sirit. Ora wiridan ketek, iku saleh lagi umat. Saleh lagi napa? Umat. Ora saleh dhewe meredah ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran men mati dalam kemewahan maksudnya kayak asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenes itu bukan turun. Kalau kalian ini malah, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih, yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim, ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih.
Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang rukuna minad din kama yang rukusdah muminar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Ya takallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa takallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai orang suwe sampai Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat. Yang kerok Islam nganti kacau, mergo Ali, Muawiyah, Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku kode satu kesalian ngajak nama masjid ini kode ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh memang repot. Mungkin kalau semua itu kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, jigoten wae. Wong sing seneng wiridan dia mana salah wirid bahwa radi wiridan potek. Wong Islam darani ketek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi ketek wae ana apa elek. Wong salat dihukumi apa? Ketek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara tolai lagi umat rawong rawiridan dianggap kaya ketek. Nauzubillah min dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Kamar ra usah ngandani kula ono ning kitab. Wah, aku luwih roh aku dibanggamen nang kitab itu luwih. Aku isi to medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biang kerak kekacauan harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah dan bunuh Sinten. Nah mulai disini udah wong soleh mesti pintu-pintu, khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah ditenane sebudi. Pokoknya biasanya ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Memang pintu. Jadi komandane yo pintu, si eksekutor yo pintu. Sekarang tenan Muawiyah delawat subuh meriah. Ngapa wong ngimami? Ngapa itu? Wah, terus soalnya sih dikongkon yo pintu, sing ngomong pintu. Narifi Muawiyah wis digoten tapi ora. Dicarifi pokoknya sing ngimami apa? Kemenar. Muawiyah meriah nonton wong lagi mlebu masjid dibuat kayak gue sing imam itu diriwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat akhirnya sing kepaten ra Muawiyah. Lah sing Amr bin As rada apik nasibe pas dibuat tok mlawa kena bokong ya berarti gak tepat sasaran dia pintu meneh terus jenenge ora tepat spesial sing dinali dibuat tok pas kena kepalanya ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling yang zaman, eling-eling nanti sampean mati, nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli. Nah, tidak partai Islam, tidak non partai ora wong. Dan Islam mak wong partai ora mukallaf. Mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Buat jamaah. Jangan sampai atas nama kesalian kemudian membunuh kesalian yang lain.
Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, suara sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai bisik zaman panas-panas. Mereka ya atas nama kesalahan. Kalau nganggep wong ning kuburan itu syirik, nganggep bejimat itu syirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak bisa. Paling gedeng tok. Dalam nang kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki ibu cita. Iku akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hal tadi manusia. Keyakinan mereka kita tetap syirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kaya kowe roh wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'as safaratil kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Piro-piro kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Lah iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil kiram. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid terasa orang fasih. Gak tahu. Kalau nanti tidak merasani teng daerah itu, waktu imam itu orang fasih itu. Cara kula lorot apa? Ngapa? Dadi ana kurang makmum. Iku kurang rapat, kowe rapatena wis makmum kok. Di rumah. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan antep aku ngalim to, iki maksud tak ngalim ora ana alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula, tak sudah rapat itu. Dalam banyak hal, kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra padha apa susah mbok tekani ning omah empat mata mau mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nah maca surat kegawan tertawan keliru ya guru mawon. Lah apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dintani wong pirang. Pirang-pirang aku dadani iki empat mata. Ora usah mati jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenenge kebencian sosial. Kuwi ra drengki perkara imam jamaah. Wong aku sing ulama di pengaruh akeh orang imam ora paten. Ngoten dia tak kadanane wong e. Saban maca sing fase nari fase maca sing standar-standar ae misale Fatihah Yasin takul dua beres. Timbang maca Al-Fatihah hadirat bulat-bulat dia turun waktu. Apa aku mau doa utawa watini diakhiri wal asri. Ya watini kan lawan diakhir wal asri. Tapi orang kok naruhane mbok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa pepe kuwi wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma enggak gua agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu mati ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kowe-kowe yo halal darah dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang-orang mereka ngomong, kode Islamik paten dinaten, nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda, dianggap gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian, itu sudah apa? Karena kalau jadi orang alim, darah paten barang senang. Itu biasa dicam. Jangan yang alim, patennya ini. Ya, paten itu paten kowe. Men jajal lah ini akhiran punya suarga di sini. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi kiwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi
Wah ya, itu kaidah dalam hadis Sahih dan Muslim. Dan itu diulang-ulang dengan hadis. Ciri utama orang Muslim apa? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat tanpa komentar ini, contoh aktivitasnya. Nah, dengan cara kesalahan yang kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Nah, kalau itu kita sering ditakoi tiang-tiang tonggo pulau itu nak Jumatan ini jarang sholat sunat, teko tersungguh. Kita protes. Sebab orang alim merasa sholat tahiyat. Aku ada di belakang saja. Waktu kiai dah mulai subuh semua. Gajar aku kaki asam. Gue mesti wae kaum sholat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Elek pangeran bedak sholat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran, gue baru jam 8 mulai. Udah bukan sholat. Kau ini jarang. Ya, wonder sing takok tenanan. Gak kesalahan sih. Orang dia alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sih biasa. Orang apa itu udah tuh kira mereka rumah. Nah, anak aku demeni rondo itu lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat raweh. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung rasa wajib. Tapi ini sholat ketika sholat beda. Tapi ini itu kamu tapi sih rumah orang mirip aku nak bodoh-bodoh. Ya tapi kan bingung kiai atau orang pasien mesti tahu. Ya tapi batin gua. Soalnya paling banter, paling wong janggal. Wong di daya tarik paling gak jatuh. Gak kira damai mawon santai mawon. Ngani tak niki kula. Ya cuma kalau napa umat sholat ya sholat, napa umat, tapi pas umat ya boten ya karek. Cara sampean kudu sholat tahiyat gak ono ngamati. Ya ora ono ngamati, ora ono tak. Kudu sholat sampean kudu ibadah. Mau baradol titik berdagangan berkeduk. Wong aku bar ngaji kok, bar ibadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Sampai Nabi wis bendina ibadah dadi nabi karepe men kon salat qiyamul lail bener nabi. Bareng salat ape do ditiru, sesuk masih ra salat. Pak kok si Rasulullah wingi iki salat ae mboten kok. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Dia kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan naik darani mantai salah wirid bahwa kalau di waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nek masalil khimari yahmil aswara. Di ekstrem. Kowe dhewe nglakoni ilmu yo lagi pirang wulan nek kok dalil wong liya kamasalil khimari yahmil napa? Aswara. Wong saleh lagi seminggu gegere ra karo. Oh, ini kita cerita tentang saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka kuburan lagi. Narap berdiri pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang Yahudi Nasrani, yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya ke kafir. Akhirnya Ali dagem. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai, kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik, ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan sosial. Itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa
Paham ya? Muslim sejati adalah seseorang Muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas nyata misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba tenang wong salaman pak, jejer-jejer terus doa antri. Mari kiai liane kedosok tuh, biasa-biasa. Oh mari gak ada wong liya kedosok, biasa-biasa. Ibu ya, jadi ya biasa. Mau tak pikir, mau tak pikir, tak pritem non karena pengiran bantuan. Jadi tak koi. Dan malaikat itu lama orang sering tidak salah mau tak pikir, orang mikir tak tak pikir. Papa ibadah itu apa? Artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu manfaat muslimun misalnya. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentafsirkan. Itu naudzubillah mencari apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij Rafidhah Syiah Qaramitos perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Makanya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu naudzubillah mencari apa? Kita ya soleh sendiri, ya biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemana sholat kita sholat dengan sekolah itu paling biasa mawon umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa kan. Ya biasa mawon. Dan nonton cerita kesinian pernah nak kelas nonton aku cerita. Jadi ora tau ngimami kita ora tau sholat tahiyat masjid wae. Tapi aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus sama tapi bar kedunya nang. Aku wis bar mulang ya dhewe aku mulai bar subuh iku wis mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya tidak karena itu di rumah itu masih punya alasan sing papan atas tapi kan itu kan ya sebuah lagi guyonan itu nabi yang ngoten itu kadang sholat di masjid bareng wong doni itu nak sholat 11 pakai sahabat tapi ya hotel sholat maksud gak bareng agama wajib ya karena itu tadi ya sirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi ini kalau wajah hadis ini Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Inna satemene kita kunna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing zaman jahiliyah wa syarr lan zaman kele. Faja amoko teko ana ing kita sapa Allah dia dal khairi lan ikilah kaapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Ana ta sawise ikilah kaapian min syarr saking kele. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Coba wonten jenengan dadi Islami. Lah sawise periode Islami niki apa ana periode elemen meneh. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo bar periode Islami iki sampeyan jahiliyah meneh. Terus fahal badha dari kasari min khairin. Nah bar periode jahiliyah niku apa jane apike ya Rasulullah. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo wa bi dahonun tapi campuran. Ya nabi emna tapi campur aduk. Jadi ono asape. Jadi bar periode ini sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa ma dahonu, campur aduk is budi ya Rasulullah. Kaumun yahdu nabi wiri haji. Ya bebe yahduna, nggih bebe nunjukno kaumun apa? Yahduna. Kaum niku kaum Yahduna kang padha nunjukna sapa kaum tapi diwiri haji kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane Yahduna tapi diwiri napa? Haji. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental Yahduna tapi diwiri haji. Yang ganti Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir ora tau komentar. Dene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun wong ra wiridan iki gegere gak. Hewan berarti Yahduna biwiri haji. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum.
Ta'rifu minhum wa tungkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tungkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tungkir kowe ingkar. Kultu fa'al ba'da dzalikal khairi min sakin. Ana ta tak wis periode kaabian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Yo ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Man uti sapane wong ajabahum nyembadani sapa manhum ing du'at ilaiha maring dakwahe mau qadzafuhu mongko buak sapa du'at hu ing wong fiha ing dalem. Kultu ya Rasulullah sibhum. Soban ana keelekan sing bentuke du'atun ala abwabi jahannam. Kultu ya Rasulullah sibhum lana. Sis kula aturi ifadi panjenengan hum ing du'at lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-dina. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam yo saleh. Wa yatakallamuna bi al-dina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaitu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Ini kayak tragedi Khawarij ini. Kaum Khawarij itu saking soleh, itu ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalehan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Yang marah ini kita tambah orang kesalahan sing melahirkan apa? Kau nak suami jadi wong soleh, tamar ma'ruf nahi mungkar, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Orang kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid, manis-manis ngerasa tahiyat. Nanti kalau kuya, lah kecuali kan hukum membebak rubah, lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid dilihat jadi wajib? Dirawani ku rubah hukum, ya rawani ya wis. Ya, yo terus komen. Anggap aku wis ngamale akeh, dadi ra perlu salat apa? Tapi jenengan tokoh terus nak ditiru wong. Lah aku GR tokoh malah keliru, aku ora tau nganggep bapakku tokoh, kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat tahiyat masjid wong do salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek tak sholatnya krono niru apa? Ngomong warai ikhlas barang.